Pastikan di tempat kehidupan Anda, siapapun tetangga Anda, kerabat Anda, teman-teman sekolah anak Anda adalah teman yang bisa mengingatkan dan membantu Anda untuk mencari Anda bisa masuk ke dalam surga. Dan saya mohon pada Anda semuanya, tolong ingat ini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat Anda tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan kepada Allah, saya pernah ada di sini. Saya pernah ada di sini. Tolong ingatkan. Kalau antum di akhirat nanti tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan. Ya Allah, mohon ya Allah, Adi Hidayat pernah mengajar saya dan mengingatkan saya di sini. Maksud saya itu, mbok fokus sama Allah aja. Kalau Anda cari surga, mungkin dapat surga, tapi belum tentu dapat Allah. Karena Allah nanti menjebak kamu. Alah, kamu lah cari surga, ndak cari aku. Jadi Tuhan malas betul masuk ke surga. Maksud saya itu, mbok fokus sama Allah aja. Kalau Anda cari surga, mungkin dapat surga. Sangat sederhana, kalau tujuan kita mau memperoleh hidup, datanglah kepada yang telah hidup, yaitu Yesus. Tapi kalau tujuannya yang lain-lain, mau kemakmuran, segala macam, ya mungkin Anda boleh datang ke Gunung Kawi. Sebagai orang Kristen, tentunya suatu kewajiban kita untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Ada satu amanat agung Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa ketika kamu menerima kuasa, kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, kadang-kadang ada juga orang yang bertanya kepada kita, kemudian kita nggak bisa menjawabnya. Nah, saya yakin bahwa episode ini juga nanti akan membantu Anda. Di tengah-tengah kita ada seorang tamu yang luar biasa nih, yang sebenarnya udah cukup lama kita ingin undang, tetapi baru kesampaian sekarang. Kami tampilkan Elia Miron. Ya. Puji Tuhan. Welcome to Good News Program. Thank you. Salam kenal. Salam Kehormatan kenal. sekali untuk akhirnya Elia bisa tampil di Good News Program. Yep. Ya, banyak orang mengenal Elia ini dari TikTok. Betul, ya. Saya juga cukup lama sebenarnya udah ngeliatin TikTok kamu gitu, apalagi tentang ketika masalah Israel Gaza itu kan jadi sesuatu yang hot topic banget. Ya. Dan banyak masyarakat ingin tanya kebenarannya seperti apa, dan kamu tampil di beberapa podcast yang membuat jadi trending topik, dan bahkan kemudian banyak orang lebih banyak tahu nama kamu gitu ya. Dan tapi waktu itu akhirnya kita nggak punya kesempatan ngundang. Sekarang kita bisa ngundang nih. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Ya. Nah, bagi teman-teman sekalian yang baru sampai di Good News Program, salam kenal dari kami. Jangan lupa kalau Anda diberkati dengan apa yang akan kami bicarakan, sharekan ulang supaya kita sama-sama bisa belajar dari seorang apologet yang sangat muda dan sangat capable ini, dan sangat akan memberkati banyak orang gitu ya. Nama Elia itu tiba-tiba mencuat gitu. Kamu kayak Terminator yang turun dari langit, boom gitu. Bisa cerita nggak? Kamu ini siapa? Kok bisa kamu jadi seorang apologet? Dan beban kamu apa di sini? Saya siapa? Kenapa bisa jadi apologet? Yes. Saya bukan siapa-siapa sih. Merendah nih. Bukan, ya karena memang bukan siapa-siapa ya. Ya. Karena kalau siapa-siapa, waduh, jadi nanti jadi susah. Saya 21 tahun. Masih muda banget ya, 21 Ya. tahun. Saya 21 tahun, saya sekarang sedang kuliah di bisnis ya. Ya. Nah, kenapa saya pertama-tama sekali kenapa saya mau berapologetika? Dulu usia saya 19 tahun ya. Di 2023 pertengahan saya terpanggil bukan pertengahan, 2022 akhir ya. Oke. Karena 2023 pertengahan itu masanya saya podcast yang viral itu. Tapi sebelumnya hampir setahun sebelum itu saya udah mulai buat konten di TikTok. Ya. Nah, dulu saya konten itu tentang keuangan, investing, capital market, dan lain sebagainya. Oh ya? Ya, jadi, Awalnya seperti itu. ya, karena memang saya kuliah di bidang itu kan. Lalu kemudian ketika saya scrolling TikTok, banyak tuh FYP yang masuk ke saya yang menuduh iman kekristenan yang tidak pada tempatnya. Jadi ayat-ayat kekristenan itu dipelintir oleh oknum-oknum atau keimanan lain untuk seolah-olah kekristenan itu salah. Nah, dulu saya yang bukan orang Kristen yang taat, bukan orang Kristen yang berpengetahuan, saya berpikir bahwa iman saya itu tidak seperti ini. Kenapa malah seperti ini gitu. Lalu orang-orang
di kolom komentar tuh saya lihat banyak banget orang-orang yang akhirnya minder dengan iman Kristen. Ya, Nggak bisa membela ya. betul. Nggak bisa jawabnya. Jadi waktu itu saya pikir kenapa saya nggak berdampak untuk memberikan atau menciptakan suatu hal yang baru di TikTok, yaitu memberitahu teman-teman dan berdampak buat anak-anak muda agar mereka bisa mengerti iman kekristenan lebih dalam begitu. Lalu hari itu juga semua konten saya hapus yang tentang finance gitu. itu. Malam itu juga saya belajar tentang Tritunggal karena video yang paling banyak itu disalahpahami itu tentang Tritunggal tadi. Malam itu saya belajar dari apologet senior ya. Kalau mungkin teman-teman kenal namanya Pak Esra Soru. Tahu. Ya, saya belajar dari dia. Beliau orang yang luar biasa bagi saya. Saya belajar banyak dari video-videonya. Lalu malam itu juga saya buat tuh video tentang Tritunggal. Dulu tuh analoginya tuh masih analogi kalau penjelasan Tritunggal menggunakan metode Barat. Dalam hal ini dari Gereja Roma begitu. Ya. Nah, Sorry, saya potong dulu. Boleh info nggak? Teologi Barat Roma tentang Tritunggal itu seperti apa? Supaya masyarakat yang tidak tahu mereka bisa dicerahkan dulu. Kalau penjelasan Tritunggal, jadi penjelasan Tritunggal itu ada 2 versi. Jadi ada Tritunggal Barat dan Tritunggal Timur. Ya, sebenarnya yang lebih pas menurut saya cara penjelasannya lebih mudah, bukan antara salah dan benar, tapi biar lebih mudah dipahami orang lain itu adalah teologi Timur. Karena kita orang Timur juga. Bukan, karena kekristenan lahir dari Timur. Ya, setuju. Begitu, Betul. ya. Jadi cara pandangnya harus Ya, dibalikin. harus menggunakan yang sudah dibawa metode Timur. banyak Yes. di istilahnya dikemas secara kultural Barat jadi Dikembalikan American ke- Gospel. Gitu. Iya, gitu. Jadi kalau di Barat kan itu sudah saya katakan terkena filsafat, skolastika dan lain sebagainya. Ya meskipun nggak salah, cuma Barat ini sangat bertanggung jawab dalam hal penjelasan hakikat, esensi dan lain sebagainya. Nah, karena saya belajar dari Pak Esra Soru, beliau menjelaskan dengan versi Barat ini. Saya waktu itu sukar sekali memahaminya karena memang banyak diksi-diksi atau istilah yang saya nggak tahu begitu. Tapi meskipun demikian, saya tetap pelajari itu dan putuskan buat video Tritunggal malam itu juga. Oke. Saya tinggal tidur karena besok pagi saya harus kuliah. Saya bangun tidur. Saya lihat tuh video udah ada tuh 30.000 yang nonton. Oh Ya. Wow, dalam semalam. Dalam satu malam begitu. Lalu ketika orang udah banyak nonton, ya saya jadi semangat begitu karena banyak respon yang positif juga meskipun banyak orang yang belum mau percaya pada waktu itu dengan penjelasan saya. Wah, ini terlalu mengada-ngada, 3 kok 1, 1 kok 3 begitu. Tapi itu memicu semangat saya untuk setiap hari belajar. Alright. Yang kemudian dari Pak Esra saya kenal Pak Stephen Tong. Saya kenal dengan Romo Daniel Biantoro dari Gereja Timur, Pak Bambang Nursena yang luar biasa, lalu juga apologet yang muda kayak Andri Tunggal dan lain sebagainya. Ya saya banyak belajar dari mereka. Pada akhirnya dengan banyaknya sumber itu, jadi saya bisa nih mengelaborasi keunggulan poin masing-masing dari para senior ini. Bu Rita Wahyu juga. Ya, jadi saya tahu, wah ini nih kalau jawab pertanyaan begini harus begini. Caranya untuk menyampaikannya dengan mudah harus begini dan lain sebagainya. Berarti kalau saya nilai Elia ini mempunyai suatu kemampuan untuk menganalisa sangat dalam gitu. Karena kan mempelajari Tritunggal itu dalam satu malam, kamu kemudian membuat video itu bukan sesuatu yang mudah loh. Karena ada orang Kristen yang jadi orang Kristen 30 tahun aja, walaupun mungkin ini dia bukan orang pelayanan, walaupun ada beberapa orang, misalnya beberapa pelayan gereja, seorang worship leader, seorang pemain musik, kalau disuruh menjelaskan Tritunggal mungkin bisa bingung gitu. Dan nggak menerbitkan satu video iya, pun. dan kemudian kalau ada orang yang non-Kristen menyerang imannya dan menyangkal kok 3 jadi 1, Tuhan kamu 3, itu akan membingungkan banget dan kemudian jangan tanya saya deh, saya juga bingung gitu. Nah, kalau saya justru pertanyaan yang seperti itu memicu saya harus semakin belajar. Karena saya nggak puas kalau orang lain nggak puas dengerin apa yang saya jabarkan. Gitu. Karena banyak orang Kristen yang cuma bilang percaya dengan iman aja deh. Ya, gitu kan saya ya. nggak pernah terima dengan statement Tanpa itu. berusaha menjelaskan secara rasionalnya Betul. seperti apa. Diberkatilah kamu yang percaya walaupun tidak melihat, walaupun tidak mengerti. Boleh nggak bantu kami secara singkat video kamu itu yang Tritunggal dari pengertian sudut pandang Timur itu tentang apa? Dibahas sedikit. Kalau dari Timur, itu lebih menekankan kepada bagaimana prosesnya peranakan kekal dari putra dan juga keluarnya Roh Kudus dari Bapa. Jadi kalau biasanya kan kita melihat ada diagram tuh. Kalau di Barat itu
Allah itu Bapa, Allah itu Putra, Allah itu Roh Kudus, tapi Bapa bukan Putra, Putra bukan Bapa, Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Yesus. Jadi ada 3 segitiga, tapi Allah sama-sama Allah. Yeah. Nah, jadi penekanan Barat itu adalah esensinya, hakikatnya begitu. Yeah. Kesatuan hakikat. Kalau di Timur, itu lebih mudah dalam pengertian Allah yang itu satu, yang disebut sebagai Sang Bapa. Nah, Sang Bapa ini bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Sang Bapa, itu dalam 1 Korintus 8:6. Kemudian Sang Bapa ini di dalam dirinya sendiri, dia memiliki firman, yang oleh firman ini dia menjadikan segala sesuatu. Makanya berfirman, berarti itu kan kata kerja, kata bendanya firman. Berarti ada firman di dalam Bapa ini. Dan firman itu disebut anak. Dan firman inilah kemudian yang menjadi manusia, itulah Yesus. Lalu kemudian selain memiliki firman, dia juga memiliki roh. Yang oleh roh itu ia menghidupi segala sesuatu. Itulah Roh Kudus dalam Ayub 33 ayat 4. Jadi Bapa, firmannya Bapa sendiri, dan rohnya Bapa sendiri, itulah Tritunggal itu. Jadi kalau Bapa itu hakikatnya Allah, maka firmannya Bapa dan rohnya Bapa pastilah Allah. Tapi bukan ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Satu. Begitu. Yeah. Jadi bagi saya lebih mudah menjelaskan hal ini kepada orang-orang yang salah paham dengan keimanan Tritunggal itu. Dan juga lebih banyak referensi kitab sucinya. Alright. Padahal Elia nggak sekolah Alkitab ya, bukan murid STT gitu. Tapi kamu kenapa bisa sampai bagus banget gitu menjelaskan dan membuat orang mengerti apa yang selama ini nggak mudeng dipikir oleh mereka? Maksudnya membuat orang mengerti itu, saya tidak menerima bahwa yang membuat orang mengerti itu saya. Kan banyak orang memberi penjelasan sebenarnya. Cuma kalau Tuhan itu tidak memampukan orang untuk mengerti, dia nggak akan mengerti. Ya, jadi bukan karena siapa orang yang berbicara, tapi mau nggak orang itu belajar. Sama seperti saya. Kenapa saya bisa mengerti? Saya belajar dari Pak Esra Soru, saya belajar dari Romo Daniel. Kamu belajar dari video mereka atau dari video mereka? Ketemu dengan bukan masuk ketemu kelas langsung. Mereka, bukan? Saya video belajar mereka. dari video-video Hanya mereka. dari video mereka. Ini unik loh ya. Oke. Ya, gitu. Terus kemudian? Jadi saya belajar dari mereka. Jadi itu tergantung kemauan orang sih. Kalau dia mau belajar, dia mau mencari kebenaran. Itu kan Tuhan Yesus berkata, yang haus akan dipuaskan. Jadi orang yang pengen benar-benar belajar, dia akan dipuaskan dalam proses itu. Tapi kan banyak orang mungkin belajar gitu. Belajar itu satu hal, kita menjadi murid. Tapi kemudian kalau kita mengajar orang lain, itu juga skill yang berbeda kan. Betul. Kita punya ilmu banyak nih, udah ngerti. Tapi buat diri sendiri, kalau suruh jelasin ke orang lain, gue nggak bisa. Nah itu gimana? Gue nggak bisa ngomong gitu. Nah itu benar. Ya semua itu karunia Tuhan. Kalau bagi saya pribadi. Ya, saya mengajarkan itu bukan karena sebenarnya saya mampu untuk mengajarkan itu. Tapi ya karena karunia Tuhan. Meskipun sebelumnya itu saya di SMA, saya berprestasi di bidang Public speaking. Dialektika. Karena saya dulu itu ikut lomba debat bahasa Indonesia dan lain sebagainya gitu. Jadi dilatih dari SMA. Ya, jadi kemampuan untuk berbicara juga penting ya. Penting, menyampaikan itu penting. Saya lihat kamu juga punya public speaking skill yang juga sangat bagus. Pronunciation kamu, pelafalan kamu bagus, percaya diri kamu bagus. Selain juga ditambah dengan pengetahuan kamu yang sangat dalam tentang apa yang firman Tuhan katakan. Itu membantu juga. Iya, tapi ada orang percaya diri kalau orang bisa percaya diri kalau apa yang ia mau sampaikan itu kuat. Jadi saya percaya diri dengan apa yang saya sampaikan itu karena Alkitab itu sempurna. Karena kekristenan itu sempurna. Kalau ada yang tanya, berapa sempurna maksudnya bagaimana? Kan ada juga orang-orang yang di Alkitab misalnya diceritakan tentang perzinahan. Apakah itu sempurna gitu misalnya? Ya justru ketika Alkitab berbicara perzinahan, Alkitab itu terbuka dan menunjukkan ini hal yang nggak benar. Betapa sempurnanya Alkitab itu bukan selalu hal-hal yang baik. Tapi memberitahu kita mana yang salah. Jadi ketika Alkitab membuka perzinahan, membuka hal-hal yang buruk, dan segala macam yang memang terkonotasi negatif ya bagi kita manusia, itu membuktikan Alkitab itu jujur memberitahu keadaan kita. Apa adanya. Apa adanya. Tetapi juga tidak hanya memberitahu, dia menyediakan solusinya. Yang bisa diteladani dari semua masalah itu, yaitu Kristus. Keren. Gitu. Kalau ada orang yang bilang gini, tapi kan ada yang salah terjemahan juga, ada yang salah ketik, misalnya gitu. Gimana bisa dibilang Alkitab itu sempurna gitu, gimana? Kesalahan terjemahan pasti ada dong.
Tapi kan dogma iman kita tidak pernah didasarkan pada terjemahan. Semua pada naskah aslinya. Begitu. Jadi kesalahan terjemahan itu pasti ada. Ya. Dan satu-satunya, kalau kita lihat dari metodologi sejarah ya, untuk meneliti kembali naskah-naskah kuno, Alkitab ini adalah satu-satunya naskah kuno yang kelengkapan manuskrip dan salinannya itu tidak ada yang dapat menandinginya. Kita punya 60.000 lebih manuskrip. Misalnya, simpelnya, kita percaya Plato, kita percaya Aristoteles, seorang filsuf Yunani dan lain sebagainya. Kita bisa percaya kepada tulisan-tulisan mereka, ungkapan-ungkapan mereka karena apa? Ada manuskripnya. Tapi manuskrip mereka berapa sih? Nggak lebih dari 300, 400, 600 lembar doang. Betul. Misalnya tulisan populer Iliad, karangan Homer. Orang tuh percaya dan begitu mengagumi tulisan kuno itu. Tapi mereka punya manuskrip berapa? Kita percaya Aristoteles, kita percaya Plato, bahwa itu benar adanya, itu benar eksis, ya melalui manuskrip dan salin-salinan itu. Lalu kalau orang memilih percaya kepada Plato dan Aristoteles, tapi menolak Injil, itu dia memilih untuk bodoh. Kenapa? Injil jauh lebih lengkap daripada itu. Kenapa kamu menolak Injil? Manuskripnya lebih banyak. Lebih banyak. Jadi kalau orang bilang, Alkitab udah dipalsukan, mana yang dipalsuin itu? Padahal yang bagaimana? Gitu loh. Jadi nggak ada yang dipalsuin. Bahkan ketika naskah Qumran ditemukan, naskah Qumran itu adalah naskah Dead Sea Scroll yang sudah ditemukan di beberapa gua di Israel. Itu menunjukkan bahwa Alkitab yang kita pegang saat ini itu begitu otentik dengan naskah Qumran itu. Yang bahkan itu lebih tua daripada kodeks-kodeks yang kita pegang yang menjadi dasar kitab suci kita. Misalnya Sinaiticus, Vaticanus, dan lain sebagainya. Itu otentik sekali. Dan ini pemeliharaan ilahi. Dan saya rasa kita beruntung ya pemirsa sebagai orang Kristen. Karena apa? Ada orang-orang yang Tuhan pilih sebagai ahli-ahli ini ya. Dan mereka udah sangat teruji, apalagi kalau kita membaca firman Tuhan itu, misalnya contoh LAI. LAI itu pun, kita pun menemukan banyak mistranslation juga. Betul, pasti. Walaupun misalnya LAI pun kalau saya pernah tanyakan, mereka punya dalih tersendiri. Karena kami melihat daripada Dead Sea Scroll tadi itu atau beberapa scroll-scroll yang lain. Cuman yang saya merasa kita sangat beruntung itu karena apa? Kita mendapatkan terjemahan langsung barang jadi loh. Bukan kita nggak ikut berproses seperti orang-orang yang hidup di tahun 500 misalnya atau 600 yang waktu itu pengetahuan nggak sebanyak sekarang ini ya. Produk jadinya firman Tuhan nggak sebanyak yang kita punya sekarang ini. Betul. Iya, betul ya. Betul. Nah, apakah Elia percaya bahwa kamu dipilih oleh Tuhan untuk generasi kamu sekarang ini? Saya dipilih oleh Tuhan bukan menjadi dasar untuk memegahkan diri, tapi pemilihan Tuhan itu karena anugerahnya. Pemilihan Tuhan itu karena kita mau meresponi pemilihannya dia itu. Pertanyaan saya karena gini, banyak anak-anak muda yang kalau di gereja nih, hamba Tuhan nih, saya hamba Tuhan nih. Saya katakan, Tuhan mau memakai kamu untuk kemuliaan namanya. Tuhan akan memakai kamu untuk memberkati generasi kamu. Banyak anak-anak muda yang usianya seperti Elia 21 tahun atau bahkan sedikit lebih muda atau sedikit lebih tua. Mengatakan, gua nggak siap. Gitu. Jangan pilih aku nggak bisa apa-apa gitu. What do you say? Ya kalau saya pribadi, siap nggak siap itu kalau dia tiba-tiba datang, kemana ketidaksiapan kita itu akan berujung. Masalahnya begini, ketika orang berkata, kamu dipanggil oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya dan segalanya. Itu kan semua orang punya bagiannya masing-masing dalam pelayanan. True. Orang tuh enggak harus jadi seperti saya. Betul. Ada hal yang lebih besar di balik layar yang orang harus kerjakan menjangkau yang saya tidak bisa jangkau. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk yang menyamakan kita dengan orang lain. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa menjadi pelayan Tuhan di dalam apa yang Tuhan percayakan buat kita? Yang pertama, kita harus merendahkan diri dulu. Kita harus tahu siapa kita ini di hadapan Allah. Jangan malu mengaku dosa kepada Allah dalam doa. Jangan malu untuk menangis mengakui bahwa kita ini orang lemah di hadapan Allah. Yang dengan cara itu, kita bisa menikmati dan merasakan kasih Tuhan dalam kita bahwa kita masih ada sampai hari ini untuk tujuan apa sih? Kita masih hidup, setidaknya ada 3 hal yang harus kita cari. Yang pertama mencari pertobatan. Right. Yang kedua itu untuk memuliakan Allah.
Dan yang ketiga itu adalah untuk mencari kehendak Allah. Apa sebenarnya yang menjadi panggilan kita? Jadi ketika dikatakan aku nggak siap, apa yang membuatmu nggak siap? Apakah karena memang kamu nggak mau siap? Nggak ada alasan nggak siap. Yang ada itu hanya nggak mau dipersiapkan. Banyak ini orang-orang ini. Jadi kalau mau, oh Alkitab dengan jelas berkata apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ya. Jadi kalau kamu menabur kemauan, saya selalu berkata, enggak akan ada orang yang mampu memuliakan Tuhan kalau Tuhan tidak mampukan. Setuju. Yang Tuhan butuhkan itu hanya kamu mau dulu. Kalau kamu mau, kamu pasti dimampukan. Masalahnya, orang yang mengaku tidak siap itu, dia mau nggak dipersiapkan. Kalau nggak mau ya nggak mungkin bisa dong. Kalau dipersiapkan aja nggak mau, berarti juga nggak mau dipakai Tuhan dong. Kan ada orang bilang gini, kan aku punya kehendak bebas, di mana aku boleh membuat keputusan untuk aku tidak mau tadi. Itu ternyata ujungnya nggak mau. Iya. Makanya itu yang saya katakan tadi, dibutuhkan kerendahan hati, bahwa hidupnya bukan lagi keakuan. Oh, aku nih gitu. Bukan lagi tentang itu. Iya. Tapi tentang, ya tujuanmu hidup ini untuk apa? Kamu hidup sekarang, kamu berkata, kan aku punya kehendak bebas. Yeah. Ujung dari kehendak bebas yang menjamin hidup kamu itu apa yang kamu lakukan? Misalnya saya punya kehendak bebas, saya mau cari begini, saya mau berusaha menjangkau bisnis saya begini-begini. Ketika kamu mati, dapatkah itu menolongmu? Dapatkah itu membantumu? Yeah. Jadi memang kamu punya kehendak bebas, tapi kehendak bebas itu kamu gunakan untuk apa? Adam juga punya kehendak bebas, tapi yang mempergunakan buat apa? Melawan Allah. Wow. Apa yang Adam peroleh dari melawan Allah? Yeah. Dosa kan? Dosa dan keterpisahan dalam hadirat Tuhan. Iya, Demikian juga kita. Berarti apakah Elia meyakini bahwa waktu umur 19 tahun pertama kali bikin konten itu merupakan panggilan Tuhan terhadap hidupmu untuk menjadi seorang apologet gitu? Dan kamu meresponinya? Ya. Elia setuju mau untuk menjadi seorang apologet? Ya saya mau. Keren. Saya mau dipakai Tuhan. Nah, banyak masyarakat yang masih bingung dengan kata-kata apologet ini. Boleh nggak bantu kami untuk menjelaskan apologet itu apa sih? Dan bagaimana caranya untuk seseorang bisa menjadi apologet? Ya, Rasul Petrus pernah mengatakan bahwa hendaklah kamu memberi pertanggungjawaban. Jadi kata pertanggungjawaban itu dari kata Yunani apologia. Apologia. Apologion jadinya. Nah, jadi apologia itu adalah pertanggungjawaban iman. Nah, orang-orang yang berapologia disebut dengan apologet. Ya. Oke. Nah, jadi apologetika ini adalah bagian dari penginjilan, di mana apologetika ini mempertanggungjawabkan apa yang menjadi berita atau kandungan dari kabar baik itu. Jadi ketika kita menginjili orang, Kristus telah bangkit, Kristus telah menyelamatkan manusia, Kristus telah menang atas maut. Maka ketika orang bertanya pada kita, apa yang menjadi dasar pengharapanmu itu? Disitulah kita berapologia. Bertanggung jawab tentang pengharapan yang ada pada kita. Memberi jawaban tentang itu. Gitu. Tapi Rasul Petrus memberi kita panduan bahwa lakukanlah semuanya itu dengan lemah lembut, penuh hormat, dan juga dengan hati nurani. Gitu. Nah, ada orang yang mungkin bertanya gini, kan kita di negara yang mayoritas bukan Kristen ya. Di mana iman kita dianggap bahwa kita ini minoritas. Ya. Dan kita dapat melihat sampai dengan hari ini banyak sekali orang-orang yang intoleran. Kebaktian di rumah tidak boleh. Kemudian gereja juga ditutup. Kalau zaman dulu lebih parah lagi, dibakar. Puji Tuhan zaman sekarang pemerintah udah tanggap nih, tidak boleh gitu. Dan lebih tegas. Nah, ada orang yang berkata, kalau gitu udah deh, nggak usah sampai kamu istilahnya tutup mulut lah. Ini orang Kristen yang ngomong, tutup mulut lah. Nggak perlu kamu sampai menjawab mereka gitu, biarin aja. Nah, menurut Elia gimana? Orang Kristen yang seperti itu bukan orang Kristen. Why? Ya, kalau para rasul punya pondasi seperti mereka, mungkinkah Kristen akan tersebar ke seluruh dunia? Wow. Para rasul itu lebih parah ancamannya. Maut ya. Waduh. Persekusi. Wah, luar biasa. Jadi kalau dia bilang, oh enggak usah beri. Ketika Rasul Paulus pergi ke hadapan orang Athena di Yunani. Inilah Kristus, kebangkitannya lah yang kuberitakan kepadamu. Nyawanya itu terancam. Petrus pun demikian. Semua para rasul begitu. Kalau para rasul berpikir dengan, udah nggak usah kamu pertanggungjawabkan. Ada nggak orang yang akan diselamatkan dari pemberitaan mereka yang pada akhirnya seluruh dunia menjadi ke mayoritas orang Kristen saat ini? Ada harga yang harus dibayar. Jadi ketika dikatakan,
Udah, kamu nggak usah jawab mereka, tenang-tenang aja, aman-aman aja. Ya, nggak boleh begitu. Kristus datang ke dunia ini merusak kedamaian Farisi. Wow, Betul. very good. Ya, Yes. Farisi terganggu dengan Yesus. betul. Makanya sampai disalib. Sampai disalib. Karena kebencian kepada Kristus. Jadi kalau dikatakan, udah nggak usah kamu berapologet itu buat gaduh. Itu akan mempergaduh orang yang membenci Kristus sebagaimana Farisi membenci Kristus. Wong pribadi yang sama kok yang kita beritakan. Wow. Jadi bukan kedamaian itu yang kita cari, bukan perdamaian di dunia ini. Kristus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaanku dari atas. Bukan antara perdamaian saya dengan kamu, tapi perdamaian antara kita dengan Allah. Kalau kita berdamai dengan Allah, kita pasti berdamai dengan manusia. Makanya tadi kunci yang saya kasih tahu itu, kerendahan hati. Mau nggak kamu menerima kebenaran yang nyata ini, yang memang dijawab di dalam apologetika tadi. Tapi tentunya kalau kita tahu bahwa kita yakin nih, firman Tuhan dan keselamatan kan ini apalagi very ekstrim ya. Ya. Tidak ada nama lain yang atasnya di bawah kolong langit ini Bisa kamu Rasul akan 4, diselamatkan. Kecuali satu nama, yakni nama Yesus Kristus. Berarti yang lain kan juga nggak bisa nyelamatin dong. Betul. Kita cuma satu-satunya yang bisa diselamatkan melalui Yesus dong. Betul. Betul nggak? Betul. Nah, orang lain akan berkata, kalau gitu yang lain bagaimana nih? Nah, mereka kemudian mulai menyerang kita dengan ini. Apakah sikap kita, ini ibaratnya, kalau ada anak di sekolah, kita dibully, ditendangin, apakah kita harus diam ataukah kita harus membalas? Atau kita menjawab? Kita menjawab. Bukan membalas ya? Ya, membalasnya dengan menjawab dong. Oh, Dengan mempertahankan tadi itu. Dengan maksud kasih. Apologia ini tadi. Betul. Kita pertahankan kebenaran yang ada pada kita. Setelah kita pertahankan, kita beritahu mereka. Ketika orang-orang berkata, apakah adil keselamatan hanya di dalam Tuhanmu? Bagaimana dengan Tuhan kami? Kalau orang berkata begitu, dia tuh tidak rendah hati. Kenapa kamu tidak berusaha mencari tahu apa yang mendasari bahwa hanya Yesuslah jalan keselamatan? Kenapa kamu tidak mau cari tahu? Saya selalu katakan dalam setiap khotbah saya, kamu tunjukkan kepada saya satu pribadi yang seperti Kristus di semesta ini, yang telah mati namun tidak hanya mati, namun telah bangkit menaklukkan kematian itu. Selain Kristus itu siapa? Wow. Maka seharusnya semua orang yang mati kalau mau memperoleh hal yang sama seperti Kristus yang telah bangkit, harus percaya kepada dia yang udah bangkit itu. Ya. Kamu ingin memperoleh hidup dari yang orang mati, apa yang akan kamu peroleh? Wow. Makanya saya bilang, kamu boleh menyangka saya jalan satu-satunya nggak dalam Yesus, tapi apa alasanmu? Boleh nggak kamu tunjukin satu aja? Dari mulai zaman Adam, semua peristiwa historis atau metahistoris yang bisa dijangkau oleh manusia untuk membuktikan satu pribadi yang seperti Yesus Kristus dari Nazaret itu. Yang telah mati di dalam sejarah, semua sejarah mencatat dia. Yang telah bangkit, dicatat oleh sejarah. Peristiwa yang menggemparkan itu, yang oleh karena hebatnya peristiwa itu, semua rasul rela mati demi berita itu. Ya. Satu aja tunjukin kepada saya. Nggak ada lagi yang lain. Nggak ada. Jadi sebenarnya kamu menolak dia, itu bukan karena kamu nggak sadar, tapi karena kamu sombong. Jadi apakah saya adil mengatakan kalau ada keselamatan di luar Yesus? Tentu tidak adil, karena nggak ada yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Kalau ada yang melakukan apa yang Yesus lakukan, tapi saya mengatakan tidak ada keselamatan di luar Yesus, saya nggak adil. Ya. Tapi adalah adil bagi saya kalau saya mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus, karena memang tidak ada yang seperti Kristus. Yang percaya katakan. Amin. Tapi masalahnya kan gini, mereka nggak percaya kalau Yesus, ada yang nggak percaya kalau Yesus mati, ada yang bilang itu Yudas yang disalib bukan Yesus, ya kan? Terus ada yang juga nggak percaya kalau Yesus bangkit, katanya itu diada-ada, itu kan jasadnya dicuri oleh murid. Itu terus dalam Alkitab kan. Banyak juga kayak kontroversi gitu kan? Sehingga mungkin sulit buat mereka untuk mempercayai gimana seorang Elia bisa memberikan tanggapan supaya cerah gitu mereka silakan pikirannya. berapologia dalam hal ini. Ya Tuhan kita itu yang sering digugat pernah bersabda, carilah dahulu kerajaan Allah. Semua akan ditambahkan kepadamu. Yang haus itu akan dipuaskan. Bagaimana mungkin kamu mendapatkan kalau kamu nggak mencari? Misalnya mereka mengatakan, oh Yesus itu kan enggak mati, dia itu enggak bangkit. Tutup Alkitab, kita tahu dia mati dan bangkit. Dulu Yahudi sama Kristen konflik bukan? Konflik.
Yang mencatatkan kematian dan kebangkitan Kristus itu orang Yahudi sendiri. Josephus Flavius dalam bukunya Antiquities of the Jews. Bahkan orang Yahudi yang membenci Yesus. Apa kepentingan dia mencatatkan itu? Apa? Nggak ada kan? Hanya sebagai rekod sejarah. Rekod sejarah saking besarnya peristiwa itu. Wow. Tacitus dari Roma, Cornelius Tacitus dari Roma, Marabar Serapion, Lucian dari Samosata. Itu sejarawan yang bukan Kristen. Mencatatkan apa yang terjadi memang dalam Alkitab ini. Mereka nggak punya kepentingan dengan kita. Karena waktu itu Kristen itu istilah yang digunakan oleh orang-orang pada masa itu untuk mengolok-olok pengikut Yesus. Membuli ya. Membuli. Iya. Mesihiim, pengikut Kristus, Kristianos dalam bahasa Yunaninya. Itu istilah pengejek. Apa pentingnya mereka untuk memperdulikan para rasul pada waktu itu? Ya kan? Berarti kalau mereka berpikir punya pandangan sampai ke abad 21, jangan-jangan nggak ditulis tuh pada waktu itu ya. Tetapi justru ya, puji nama Tuhan, segala sesuatu terjadi kebaikan ya. Betul. Kata itu, manuskrip itu atau saksi itu menjadi satu bukti otentik yang tidak bisa diganggu gugat tuh. Jangan jauh-jauh naskah Qumran yang ditemuin itu membuktikan kan Injil itu. Iya. Gitu loh. Sesimpel itu. Karena apa yang dituliskan di naskah Qumran itu ternyata sama gitu kan dengan gitu Alkitab loh. kita. Jadi kita itu, makanya saya katakan Tuhan itu emang baik buat manusia ini. Dia seperlahan-lahan menyingkapkan yang benar itu. Dia nggak plang begitu. Dia butuh iman. Dia membutuhkan agar kita beriman kepada dia. Sesimpel. Ketika dalam Yesaya 40 Tuhan berkata kepada Yesaya. Yesaya mengatakan melalui firman Tuhan. Dia berkata bumi ini bulat. Ya, kita buka ya supaya nanti kita. Yesaya 40. Yesaya bilang gitu ya. Yesaya 40, Yesaya 40 betul. ayat 22. Saya akan baca ya. Yesaya 40 ayat 22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, dia membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah kediaman. Oke. Tuhan bertahta di atas bulatan bumi. Ada nggak teknologi yang Yesaya pakai waktu itu untuk membuktikan bumi itu bulat? Tidak ada. Belum ada. Tapi kenapa dia tetap beriman? Karena dia terima pewahyuan dari. Karena dia Roh tahu Kudus. Tuhannya itu hidup. Betul. Dan sekarang dibuktikan bumi itu bulat, maka berbahagialah Yesaya. Maka definisi iman dalam kitab Ibrani dikatakan apa? Itu adalah bukti dari apa yang nggak kamu lihat. Dan dasar dari pengharapanmu. Artinya iman Yesaya bahwa bumi ini bulat, meskipun dia tidak melihat, itulah yang disebut dengan iman yang sungguh-sungguh. Iya. Nah, kita tidak melihat memang Yesus tersalib dan lain sebagainya. Memang kita belum sempurna mendapatkan pembuktian itu. Iya. Karena perlahan akan disingkapkan. Tapi kita butuh iman untuk itu, sebagaimana Yesaya telah beriman. Sebagaimana Abraham telah beriman. Iya. Iya. Karena waktu Betul. mendapatkan wahyu firman ini, kemudian Yesaya menuliskannya. Itu kalau bisa aja terjadi pergolakan dalam batinnya, benar apa enggak bumi itu bulat Betul, gitu kan ya. iya. Tapi anyway dia tetap tulis karena dia percaya pada Allahnya pewahyuan hidup Roh Kudus. dan dia punya iman. Dan sekarang siapa yang mengatakan Yesaya tidak berbahagia dengan imannya yang dia miliki itu? Maka Iya. berbahagialah orang yang punya iman. Iya, ini ibaratnya gini ya, analogi supaya lebih gampang ya. Kalau seorang papa punya seorang anak kecil, dan anak kecil ini misalnya tinggalnya di suatu negeri yang namanya Indonesia, yang begitu indah, rupawan dan semuanya. Tapi kemudian papa ini bercerita, ini anggap aja belum ada internet. Papa itu pernah pergi ke suatu negara yang disebut Amerika Serikat atau di Eropa sana yang dalam suatu waktu beberapa bulan dalam setahun itu dingin sekali. Sampai kalau hujan tuh yang turun bukan air tapi salju gitu. Dan anaknya belum pernah ke Amerika, belum pernah ke Eropa, tapi anaknya percaya dengan papanya. Apakah itu bisa dianalogikan Bisa. sama seperti itu? Bisa jadi. Kan anaknya belum melihat nih. Iya. Sampai suatu kali kelak ketika dia berumur 20-an atau 30-an, ketika dia sampai bisa ke negara itu dan salju ini kayak gini nih, persis seperti apa yang papaku katakan. Apakah bisa seperti itu? Ya, boleh. Boleh Tapi ya? tergantung siapa yang berbicara. Ya, karena papanya kan? Iya, kita kan melihat Kristus yang adalah Tuhan kita, yang adalah firman dari Bapa kita. Iya, very nice. Tuh. Bagaimana menjelaskan kepada mereka yang nggak percaya bahwa Yesus bangkit? Bukti-bukti apa? Sekarang yang- kita tanya, terlepas dari bukti sejarah yang saya katakan tadi, Ya, kalau dia nggak bangkit, rela nggak para rasul mati demi dia? kita pakai analogi atau cara berpikir logika Nalar. modern. Cara berpikir aja. Misalnya saya menulis sebuah kebohongan.
Yesus telah bangkit. Padahal saya sendiri nggak melihat itu dan hanya kebohongan begitu. Tapi saya rela mati, dipersekusi, dianiaya, disiksa, jadi miskin, karam dan lain sebagainya seperti Rasul Paulus. Mau nggak kalau itu diperhadapkan kepada Anda rela nggak menghadapi itu Demi semua? sebuah kebohongan ya? Demi Nggak sebuah mau. kebohongan. Lagi pula waktu Yesus mati muridnya udah kocar-kacir kan? Iya. Udah pada sembunyi semua, nggak Betul, berani nggak kan? berani. Jadi kalau Yesus nggak bangkit, nggak mungkin mereka tiba-tiba semalam berubah menjadi berani menjadi seperti orang itu. yang sangat Ya. militan di Radikal, dalam ya. pemberitaan Ya, Kristus. sebagai anak Tuhan ada juga tertulis bahwa Rasul Paulus pernah berkata, apalah iman kita kalau Yesus Kristus tidak Tidak dibangkitkan. Iya, tanpa dari kebangkit, kematian. kalau ia tidak dibangkitkan maka sia-sialah Sia-sia, kepercayaan. benar. Kebangkitan itu adalah puncak dari Injil itu. Apa itu Injil? Injil kabar baik. Apa kabar buruknya? Kematian. Kabar baiknya kebangkitan dari kematian. Nice. Jadi setiap orang yang mau memperoleh kebangkitan, kan Tuhan Yesus berkata, kadang orang bertanya begini, kenapa sih Tuhanmu itu harus mati? Begitu. Iya. Ya kan? Kristus pernah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bagaimana cara ia membuktikan bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup itu kalau ia tidak mati? Oke. Untuk Tuhan kita tuh bukan pendusta. Dia itu ya dan amin. Firman Allah yang hidup. Jadi ketika dia mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, dia tidak hanya mengucapkan itu, tapi membuktikan itu. Dia rela masuk ke kematian itu dengan membiarkan dirinya dianiaya oleh orang-orang yang membenci dia. Dengan masuknya ia ke kematian itu, dengan jalan yang sama pula, ia membuktikan apa yang ia sabdakan. Gitu. Kalau ada pertanyaan setelah melihat video ini, mengatakan bahwa kalau tadi itu Allah itu Esa atau satu, dan kalau Yesus pas mati, lalu yang memerintah di surga siapa? Apakah surga kosong gitu ya pertanyaannya mereka? Nanti pasti ada di kolom komentar keluar pertanyaan ini nanti. Ya, Yesus itu kan bukan Allah Sang Bapa. Yesus itu kan firman-Nya Allah. Jadi siapa yang ada di surga? Ya ada Allah. Bung, Yesus itu firman Allah. Ada Bapa kan yang memerintah dalam kerajaannya. Ya. Begitu. Dan Yesus sendiri pun ketika dia datang menjadi manusia ke bumi ini, keilahiannya tidak hilang. Ya. Begitu. Saya rasa inilah hebatnya Tuhan ya, yang kita berusaha mengerti dalam otak pikiran kita yang cukup kecil. Orang bilang segede bakpao ini ya. Karena bagaimana mungkin yang mati tapi kok bisa ada di sana? Ya itu bedanya, itu Tuhan, kita manusia gitu. yang membedakan itu ya. Ya. Maksudnya begini, Yesus itu firman-Nya Bapa itu. Jadi dia bukan Sang Bapa. Karena dalam Tritunggal ada Bapa, firman-Nya atau anak, dan rohnya sendiri yaitu Roh Kudus. Yang menjadi manusia ini siapa? Firman. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Maka ketika Yesus menjadi manusia, dia akan berkomunikasi nih kepada Bapanya yang adalah sumbernya. Gitu. Jadi ya siapa yang ada di surga? Wong Tuhan Yesus ketika di bumi dia berdoa, Bapa kami yang di surga. Berarti ada Bapa yang di surga. Jadi surganya nggak kosong. Tapi terus mereka jadi bingung lagi, berarti 3 dong. Saya sesimpel begini, saya sering buat analogi begini. Ketika saya, ini manusia, saya satu toh, manusia. Saya satu manusia, dia juga satu Allah. Saya punya tubuh, saya punya firman, pikiran, saya punya roh. Misalnya, saya mengutus firman saya menjadi benda. Ya, katakanlah saya menciptakan robot. Robot itu saya ciptakan menggunakan firman saya. Dan robot ini saya ciptakan bisa berbicara dengan saya. Nah, berarti apakah ada 3 saya? Saya punya tubuh, saya punya roh, saya punya firman. Tubuh saya manusia enggak? Manusia. Firman saya firman manusia enggak? Iya. Roh saya roh manusia enggak? Tapi apakah ada 3 Elia? Yang enggak cuma 1. Apakah ada 3 manusia? Enggak, hanya 1. Satu manusia, iya. Gitu. Jadi enggak ada 3, hanya ada 1. Nah, Bapa itu yang adalah Allah yang esa itu, di dalam dirinya memiliki firman dan memiliki roh. Ketika firmannya menjadi manusia, ia tidak kehilangan firmannya. Yang menjadi manusia ide. Logos itu artinya ilmunya Allah itu. Makanya teologi, theos logos, ilmu tentang theos, ilmu tentang Allah. Nah, begitu. Yeah. Jadi kalau logosnya Sang Bapa, logosnya Allah menjadi manusia, berarti itu adalah ilmunya Allah yang menjadi manusia. Itulah Kristus. Alright.
Tadi dikatakan juga kalau mereka yang bukan orang Kristen, mereka kenapa tidak mau mencari? Ada orang yang berkata gini, kan aku ini dilahirkan bukan di dalam keluarga Kristen. Kalau aku keluarga, misalnya aku dilahirkan dalam keluarga Kristen, mungkin aku juga. Kamu nggak dilahirkan dari keluarga Kristen, kenapa kamu nggak mencari? Ya, memang susah ya, ketika juga orang lain juga punya hak yang sama untuk menuntut saya. Kenapa kamu nggak percaya iman saya? Karena lalu saya bilang karena saya terlahir mencari. Ada orang yang berkata gini, kan aku ini dilahirkan bukan di dalam keluarga Kristen. Kalau aku keluarga, misalnya aku dilahirkan dalam keluarga Kristen, mungkin aku juga percaya seperti kamu percaya gitu. Ya, kalau kamu sadar kamu nggak percaya Yesus karena kamu nggak dilahirkan dari keluarga Kristen, kenapa kamu nggak mencari? Ya, memang susah ya, ketika juga orang lain juga punya hak yang sama untuk menuntut saya. Kenapa kamu nggak percaya iman saya? Karena lalu saya bilang karena saya terlahir Kristen, saya nggak akan punya alasan untuk itu. Tapi Elia mempelajari kitab-kitab Saya lain. pelajari kitab orang lain. Ya, berarti artinya gini, para pemirsa sekalian, masing-masing kita harus mempunyai suatu keputusan dalam kehidupan. Betul. Ya. Karena misalnya contoh nih ya, kita dilahirkan di Indonesia, saya dilahirkan di Indonesia. Saya juga punya pilihan untuk suatu hari kalau memang saya mau pindah ke Australia, saya bisa membuat keputusan untuk menanggalkan warga negara Indonesia saya dan menjadi warga negara Australia. Sebaliknya juga, misalnya contoh seperti itu. Kalau saya mau ke Amerika, saya bisa menanggalkan WNI saya dan kemudian pindah ke Amerika, saya bisa juga seperti itu. Karena ada kepentingan yang mungkin lebih menguntungkan saya sebagai manusia apabila saya memutuskan untuk pindah ke negara lain dan meninggalkan kewarganegaraan Indonesia saya. Ya. Betul ya? Betul. Nah berarti kamu juga harus berpikir demikian. Kalau memang yang kamu cari dan kamu temukan itu ternyata bukan kepercayaan dari kelahiran keluarga kamu, ya berarti yuk jelaskan, dengarkan apa yang sedang kita bicarakan ini untuk kemudian mungkin menjadi suatu argumen dan mengambil keputusan yang benar ya. Ya, kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa secara sadar ia mengetahui, wah kan saya nggak lahir dari keluarga Kristen, jadi ngapain saya harus beriman kepada Yesus begitu. Berarti kalau sudah punya kesadaran itu, harusnya dia juga punya kesadaran dalam dirinya untuk mempertanyakan dirinya sendiri, apa tujuannya untuk bertuhan? Apa tujuan kita untuk beragama? Apa tujuan kita mengimani sesuatu? Sangat sederhana, kalau tujuan kita mau memperoleh hidup, datanglah kepada yang telah hidup, yaitu Yesus. Tapi kalau tujuannya yang lain-lain, mau kemakmuran segala macam, ya mungkin Anda boleh datang ke Gunung Kawi, cari dukun-dukun di sana, mempertuhankan sesuatu. Tapi kalau kita mau memperoleh hidup, mau memperoleh pendamaian dengan Allah, datanglah kepada yang telah udah melakukan dan membuktikan itu. Dan itu hanya dan hanya Yesus Kristus saja. Bisa nggak kalau saya punya pemikiran gini? Karena kita sadar nih, sebagai manusia hidup, kita nggak mungkin cuman hidup sekarang di dunia ini saja, tapi akan ada titik kematian kita. Ya. Orang kaya bisa mati, orang kekurangan miskin pun bisa mati, pendidikan tinggi bisa mati, pendidikan rendah pun bisa mati, presiden ataupun raja pun bisa mati, rakyat biasa pun bisa mati. Jadi istilahnya tentang kekristenan ini bukan, kalau dikatakan mungkin pernah dengar ya, kekristenan bukan agama, tetapi kekristenan ini adalah kita mau mencari keselamatan. Kalau mungkin agama yang bisa membantu menetapkan moralitas, ya mungkin kekristenan tidak satu-satunya ya. Ya, betul. Apakah benar ini argumentasi kita? Betul. Ya, kalau yang mengajarkan moral tuh di luar Kristen banyak. Tapi yang memberikan kepastian hidup itu tidak ada selain Yesus Kristus. That's good. Gitu. Jadi tempatkan, garansikan jiwamu kepada batu karang yang teguh. Jangan bangun itu di atas pasir. Yang masih bingung, masih mencari-cari jalan, lalu masih ada keraguan karena yang kamu percaya belum membuktikan bahwa apa yang dia klaim itu memang benar-benar ada gitu. Maksudnya kepastian hidup kekal. Kepastian kan, hidup kekal itu. Setelah kematian terus kemana gitu. Kalau Yesus sudah pernah melewatinya gitu ya. Dan kabar buruknya semua orang sudah mati. Kecuali Yesus yang telah hidup itu. Jadi kalau saya pribadi sih lebih mengajak itu untuk melihat, merefleksikan kembali. Mengapa kamu bertuhan? Apa tujuanmu beriman? Apa tujuanmu untuk beragama? Kalau tujuan kamu hanya sebatas moral dan lain-lain, kita juga nggak butuh agama untuk itu. Pemahaman humanisme, sosiologi, itu dapat menolong kita.
Bahkan orang-orang ateis ada yang lebih baik daripada orang yang beragama. Soal moral. Soal moral, ya kita bicara moral. Tapi kemudian kemana jiwa kita setelah kematian? Apa yang udah kamu percayai? Apakah itu cukup membantu dan akan dapat menolongmu dengan yakin? Jadi jangan bohongi diri sendiri. Tanyakan dengan hati-hati. Wow. Gitu. Dalam. Ya. Oke. Oke. Boleh kita masuk ke silakan. pertanyaan netizen ya? Oke. Apa yang menyebabkan orang terjebak korupsi? Adakah contoh di Alkitab yang korupsi? Apakah korupsi ada hubungannya dengan love of money atau mentuhankan uang? Oke. Tentang korupsi, apakah ada contohnya dalam korupsi? Yang mencium Yesus itu siapa? Yudas. Yudas. Dia orang yang sangat korup. Kita buka ayatnya ya. Yohanes 12 ayat 6. Ya, boleh dibaca. Ya, Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Oh, iya. Bukankah ini gambaran para pejabat yang korupsi? Wow. Mereka seolah-olah peduli kepada rakyat, memberi program ini itu segala macam, padahal mereka pencuri. Apa yang membuat Yudas seperti itu? Ketamakan dan cintanya akan uang. Jadi mengapa korupsi itu ada? Karena ia menghamba pada uang. Kita nggak bisa menghamba pada uang dan menghamba pada Kristus. Lawan dari Kristus itu ya uang, mamon. Betul. Makanya dalam kitab Ibrani dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang. Uang itu bahaya sekali. Ya. Kalau kita dikuasai uang, bukan kita yang menguasai uang. Uang itu bisa kita gunakan untuk kerajaan Allah. Tapi jangan uang yang kemudian menghantui kita sehingga kerajaan Allah itu tidak kita cari dan hukum Allah kita telantarkan. Caranya gimana? Mungkin bisa diberikan tips praktis supaya kita tidak menghambakan diri kepada oleh uang. uang. Yang pertama bersyukur. Oke, setuju. Syukur dalam arti kalau mereka Apapun hidupnya, dia harus bersyukur kepada Allah. Kalau income-nya kurang berkatnya. Ya kalau income-nya berkurang, dia tahu apa yang dia peroleh masih kurang, dia harus bersyukur. Dengan syukur itu dia rendah hati untuk bekerja lebih keras lagi. Atau menyesuaikan diri dengan apa yang dia punya, Iya, rendah ngatur hati. pengeluarannya. Kalau orang tahu, misalnya pengeluarannya tinggi, tapi pekerjaannya sedikit, dia tidak mau mencari lebih, berarti dia tidak rendah hati. Karena kalau dia rendah hati, dia mau berupaya untuk bekerja, berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi keperluan dirinya. Tapi kan keperluan setiap orang beda-beda. Ada yang orang anggap keperluan padahal sebenarnya bukan keperluan. Gaya hidup yang mewah, segala macam dan lain sebagainya. Orang anggap itu keperluan padahal sebenarnya bukan. Ya. Jadi selama bukan gaya hidup, maka bisa ditekan. Betul. Tetapi kalau yang kebutuhan misalnya sampai orang tuanya meninggal sehingga dia punya 3 orang adik yang harus disekolahkan, maka dia harus berusaha, selain bersyukur, dia berupaya untuk mencari pekerjaan tambahan. Dan yang paling penting harus libatkan Tuhan. Karena ketulusan hati itu yang menentukan tindakan. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jaga hatimu, karena dari situ terpancar kehidupan. Jangan jadi seperti Yudas ini. Kita misalnya punya saudara yang perlu kita tolong, kita hanya memanfaatkan mereka, tapi kita bukan punya niat yang tulus buat mereka. Alright. Itu nggak akan mendatangkan apa-apa. Dan kita tidak akan diupahi oleh karena itu ketika Kristus datang dalam pengadilannya yang menakutkan itu. Mantap, poin. Alright. Kita lihat yang kedua ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana seseorang bisa mengetahui panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan apa langkah-langkah yang harus diambil untuk panggilan tersebut. Ini ada kesinambungan dari pertanyaan tadi yang awal-awal nih ya. Ya, silakan. Bagaimana orang sadar bahwa Tuhan memanggil dia atau enggak? Yang pertama dia tuh harus haus dulu akan kebenaran Allah. Karena di dalam kebenaran itulah manusia itu dipanggil. Di dalam Kristus yang adalah sang kebenaran itu, dia memerintahkan para murid dan rasulnya untuk mencari kerajaan Allah itu agar mereka teguh di dalam. Makanya bagaimana cara saya untuk bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saya? Cari kerajaan Allah. Maka kamu akan tahu kemana kamu akan pergi. Dan dengan pencarian itu Tuhan akan tuntun. Kemana sih saya Tuhan bawa? Apa yang Tuhan izinkan yang saya kerjakan menurut kerelaan hatinya dan kedaulatannya itu. Bisa nggak berhubungan dengan passion atau talenta seseorang? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Karena Tuhan tentunya nggak mungkin nyuruh orang yang dia sama sekali nggak paham akan satu hal gitu ya? Bisa dipakai. Bisa juga? Musa itu orang yang gagap loh.
I see. Tapi dia Oh, dipakai that's berbicara nice. kepada 2 juta orang. Siapa? Musa. Oh iya. Musa itu orang yang Jadi gagap. kita nggak bisa cuman, oh ini talentaku bukan ini nih, aku nggak mau Bukan. disuruh ini. Bukan juga ya. masalah itu. Kan kita hamba ya. Makanya kuncinya yang saya katakan tadi, rendah hati. Berarti suka-sukanya Tuhan ya. Kalau Tuhan mau pakai kita sebagai apa, ya udah nurut aja Ya, gitu. nurut Pasti aja. Tuhan akan mampukan. Iya, jangan Balik yang pusingkan. tadi, Keren. asal kita mau gitu ya. Rasul Paulus tuh nasehatin anak rohaninya Timotius. Seorang prajurit yang baik adalah seorang prajurit yang tidak memusingkan soal penghidupannya agar ia berguna bagi komandannya. Nice. Kalau kita mau melayani Tuhan, aduh saya takut begini, nanti saya enggak makan, nanti saya begini. Nggak usah jadi pelayan kalau begitu. Oke. Jangan melayani Tuhan. Tuhan panggilan saya apa? Kristus saja dipanggil untuk menderita. Maka kamu dipanggil ya untuk mengalami hal yang sama. Lalu kamu mengatakan, panggilan saya itu belum ada. Kamu udah dipanggil untuk menderita di dalam pelayanan itu, tapi karena banyak yang kamu pertimbangkan, akhirnya kamu tidak Nggak memenuhi mau. panggilan itu. Iya. Jadi sebenarnya yang menghalangi itu bukan karena Tuhan nggak panggil, kamu yang nggak rela. Oh, bukan Tuhan yang nggak panggil, tapi kamu yang nggak Nggak rela. rela. Nggak Camkan rela itu. menderita. Ya, oke ya, silakan Deb. Pertanyaan ketiga ya. Di beberapa negara, gereja-gereja mulai menerima pernikahan sesama jenis dan bahkan mengangkat pendeta dari komunitas LGBT. Bagaimana fenomena ini mempengaruhi doktrin gereja secara keseluruhan? Apakah ini disebut tanda akhir zaman? Ya, bagaimana ini memengaruhi doktrin gereja? Doktrin gereja tidak akan diubah. Kita harus kembali kepada penciptaan yang semula, laki-laki dan perempuan. Ya. Dalam 1 Korintus 6 juga Rasul Paulus memerintahkan bahwa orang-orang yang terlibat dalam hal seperti itu dan menghidupinya tidak mau kembali dan bertobat, itu tidak akan berkenan di dalam kerajaan Allah. Jadi pandangan orang Kristen terhadap LGBT, apakah itu salah? Kita mengatakan dengan tegas itu salah. Bahkan lebih jauh itu sesat. Karena itu melanggar dari apa tujuan semula secara kodrati manusia itu ada di semesta ini. Mungkin nggak bisa orang yang dengan jenisnya yang sama bisa bertumbuh berkembang biak menjadi sama, menghasilkan banyak manusia. Sedangkan Tuhan pada mulanya menciptakan Tidak kita untuk mungkin memenuhi bumi. Itu Betul. tidak mungkin Tidak terjadi. mungkin. Ya. Jadi kalau ada orang yang memilih untuk tetap dalam hal itu, berarti dia bukan memilih kehendak Allah, tapi dia memilih rasa perasaannya sendiri. Nah, bagaimana gereja menanggapi ini? Saya pikir kekristenan itu bijak menanggapi ini. Semua dosa itu ditolak oleh gereja. Tetapi kita merangkul manusianya, direhabilitasi dalam gereja, karena gereja itu adalah ibu bagi orang percaya. Di dalam gereja itu bukan tempat orang suci. Gereja itu tempat orang berdosa. Di dalam gereja, kebenaran yang datang dari firman Allah, itu digunakan untuk menyadarkan kita semua, atau siapapun yang ada di dalam dosa itu, untuk dipanggil keluar. Makanya makna dari gereja, ecclesiam, itu adalah orang yang dipanggil dari gelap menuju terang. Ya. Jadi gereja yang harus mengayomi itu. Enggak boleh gereja itu menghakimi mereka, kemudian menjauhi mereka, lalu menganggap kamu enggak boleh gabung dengan kami karena hanya mereka orang berdosa. Enggak boleh. Ya. Jadi intinya kalau ada orang-orangnya LGBT, kita harus menerima ya. Betul, ini jelas harus dulu ya. menerima. Tetapi tentunya sebagai gereja kita tidak, saya yakin kita tidak boleh supaya dengan dalih merangkul LGBT lainnya, kemudian mereka yang LGBT ini kan ada tuh gereja-gereja di Amerika yang pendetanya pakai makeup yang menor banget dengan jelas. Berarti itu kan udah maksud mempromosikan. Mempromosikan Ya, itu nggak boleh. Itu nggak boleh Nggak gitu boleh. ya. Jadi istilahnya kita menerima manusianya, tetapi kita tidak approve Kepada dosanya, betul. Jelas ya. Betul. Oke, good. Dan kalau ada gereja yang seperti itu bukan gereja benar. Itu gereja buatan mereka sendiri. Gereja-gerejaan aja. I see. Gereja-gerejaan. Ya, bukan. Apalagi ada orang yang ngomong gini, bedanya apa sih di hadapan Tuhan dosa LGBT dengan dosa mencuri? Ya memang sama-sama berdosa. Tapi kan kita dipertobatkan untuk keluar dari sana, bukan hidup di dalam dosa itu. Bagus tuh. Yudas itu punya kebiasaan mencuri. Iya. Siapapun punya kebiasaan mencuri. Misalnya kalau ada orang memang dosa yang paling sukar buat dia itu adalah mencuri. Suka banget mencuri. Ada orang yang memang jadi LGBT suka banget jadi itu. Ada yang suka banget membunuh seperti Paulus, seperti Saulus. Tapi apakah Saulus tidak bisa bertobat? Bertobat. Artinya datangnya Kristus, hadirnya Kristus di dalam hati setiap orang yang mau menerima dia, itu dibuktikan dengan bertransformasinya hidupnya menjadi serupa dengan anak Allah itu. Jadi nggak ada alasan membenarkan dirinya, oh dosa ini sama kok. Lalu dengan alasan itu dia membenarkan bahwa oke, nggak apa-apa aku hidup terus dalam dosa. Nggak boleh. Berarti dia bukan orang percaya.
Iya. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Nanti saat kita mati, apakah langsung menggunakan tubuh kemuliaan kita? Karena di Alkitab itu dijelaskan nggak kalau kita nanti mati, kemana kita akan pergi? Ya, simple seperti di kisah orang kaya dan Lazarus. Ya, ketika orang mati, rohnya itu kalau orang percaya akan dibawa malaikat ke Firdaus. Kalau tidak percaya, rohnya akan dibawa ke alam maut atau Tartarus. Hadis. Apakah langsung menggunakan tubuh kemuliaan? Tidak. Tubuh kemuliaan akan digunakan ketika Kristus datang pada hari kebangkitan. Oke, Jadi belum berarti menggunakan. Firdaus sama Hadis itu kayak ruang tunggunya Betul. gitu ya. Jadi Oke. di mana orang yang tidak percaya Yesus ini itu akan dituntut oleh maut. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Efesus 6 itu. Bisa kita buka? Ya, boleh Efesus 6 Ya, Efesus 6. ayat 12. Oke, saya baca ya. Ya. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Berarti ada roh-roh jahat di udara ini. Ada penghulu pemerintah kerajaan gelap di semesta ini. Jadi ketika orang percaya dia mati dalam Kristus, maka malaikat itu akan datang menuntun rohnya ini ke Firdaus. Nah, kalau orang tidak percaya, maka rohnya ini akan diseret oleh dosa-dosanya, akan menyeret rohnya ini ke alam maut. Jadi dosa-dosanya dialah yang membuat dia pergi ke alam maut. Maka roh-roh jahat di udara ini akan menuntut jiwa mereka. Lalu dibawa ke alam maut. Alam maut bukan neraka ya, karena neraka itu tempat iblis disiksa. Tidak ada neraka itu iblis menyiksa. Nah, alam maut ini roh jahat di udara ini akan mengklaim jiwa orang ini. Wah, kamu milikku, wah, kamu nggak percaya, kamu orang berdosa. Nah, dia akan dibawa ke alam maut. Itu yang disebut Tartarus itu. Nah lo, jadi saya rasa ini penting loh pemirsa sekalian, terutama bagi Anda yang menyaksikan Good News program ini yang belum percaya Yesus. Kematian tuh pasti ada terjadi loh. Apa jaminannya besok pagi kita akan bangun pagi dengan kondisi seger bugar gitu? Apa jaminannya kalau misalnya tiba-tiba kita nggak ketabrak sesuatu gitu atau bencana alam? Kematian bisa anytime ya, bisa terjadi. Makanya kita harus berpikir selagi kita hidup ini kalau kematian tiba-tiba menjemput, kita nggak siap. Lalu kita mau kemana gitu? Kita mau kemana? Ya. Pertanyaan terakhir ya. Jika ada bumi yang baru, lalu Yesus bilang dia pergi untuk mempersiapkan tempat untuk kita, itu apakah di sorga atau di bumi yang baru? Langit dan bumi baru. Ya, dia akan. Tempat itu bukan tempat seperti rumah dan lain sebagainya, bukan. Allah itu nggak butuh tempat. Allah itu tidak di dalam tempat. Makanya surga itu sebenarnya lebih condong kepada keadaan. Dalam bahasa Yunani dari surga itu adalah Uranos. Itu artinya adalah langit. Allah itu nggak punya tempat. Dia ada dimanapun. Jadi ketika Tuhan Yesus, aku datang kembali kepada Bapakku, ada banyak rumah Bapakku yang akan kupersiapkan bagimu. Itu merujuk kepada konsekuensi iman yang ada pada kita itu akan mendatangkan keselamatan sebagaimana Adam dan Hawa telah hidup sebelum jatuh ke dalam dosa. Jadi itu maksudnya di langit bumi baru nanti. Di sanalah nanti orang percaya akan diperintah dan dipimpin oleh Kristus. Balik ke keadaan seperti keadaan Taman yang Eden semula, dulu sebelum Adam Hawa jatuh dalam dosa. Iya. Kan tujuannya itu toh, gitu. Yang buat kita jadi rusak ini kan dosa. Jadi datangnya Kristus ke dunia ini sebenarnya adalah memulihkan, mengembalikan fitrah kita kepada keadaan yang semula. Drahma yang hilang di dalam Adam itu dikembalikan di dalam Kristus. Makanya dikatakan Yesus itu adalah Adam yang kedua. Melalui Adam kita mati, melalui Kristus kita bisa hidup kembali. Mantap. Gitu. Oke. Well, Elia Miron, terima kasih. Kami Thank sangat you. diberkati ya. Ya. Suatu kehormatan kita bisa saling mengenal, Ya. bincang-bincang selama lebih kurang 1 jam. Semoga Elia juga tampil di Good News program dengan adanya ini bisa juga merasa diberkati juga. Yap. Ya, bagi pemirsa sekalian.